Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harap kalian dalam keadaan sehat semua ya. Bapak tahu kalian sudah rindu belajar di kelas, rindu praktik di bengkel, tetapi tetap sabar, kita sama-sama berdoa supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak akan memberitahu apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu menerapkan pembuatan furnitur yang menggunakan rel. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami pengertian rel pada furnitur. Yang kedua, siswa dapat mengenal jenis-jenis rel apa saja yang diterapkan pada furnitur. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menerapkan jenis-jenis rel pada furnitur nantinya. Yang pertama, pengertian furnitur menggunakan rel. Salah satu alat yang digunakan untuk memudahkan mobilisasi, buka, ataupun menutup furnitur adalah menggunakan sistem rel. Ini salah satunya ya. Banyak ada yang menggunakan hidrolik, kemudian ada yang hanya menggunakan engsel, tetapi kita di sini belajar tentang rel. Bagaimana sih cara kerja rel tersebut? Bapak analogikan seperti ini. Bisa kalian lihat di layar kaca kalian, ada sebuah kereta yang mempunyai jalur yang biasa kita sebut rel ya. Bayangkan seandainya kereta ini berjalan tidak di atas sebuah rel. Seperti itulah pula prinsip rel pada furnitur. Kita analogikan furnitur di sini adalah sebuah kereta. Ya, kereta akan mudah untuk berjalan pasti menggunakan rel. Sama dengan furnitur. Furnitur pun seperti itu. Kita untuk memudahkan membuka laci, kita membuka pintu, kita dibantu oleh rel. Bagaimana jenis-jenis rel? Mari kita pelajari. Bapak akan menjelaskan ada 5 jenis rel. Yang pertama ada rel laci kayu, ada rel laci samping, kemudian ada rel laci bawah, kemudian rel penggantung atas, kemudian ada juga rel penggantung atas, serta ada pula rel yang sekaligus di bawahnya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah rel laci kayu. Rel jenis ini adalah yang paling tua anak-anak. Kenapa? Karena pada zaman dulu belum ditemukan yang namanya komponen-komponen rel, roda, seperti itu. Makanya di sini dirancang dengan membuat profil pada sisi badan laci, sehingga dapat diterapkan tanpa tambahan pelengkap apapun. Jadi bisa kalian lihat di badan lacinya tersebut, ini dibuat lubang ya, lubang. Kemudian di badan lemarinya tersebut ini diberi kayu sesuai ukuran dari rel tersebut. Jadi ketika kita membuka laci, ini akan terlihat relnya dan inilah merupakan lintasan dari rel laci tersebut. Kemudian semakin berkembang, ada yang ini sama dengan tadi, rel laci samping, tetapi ini sudah memakai komponen. Yang pertama ada rel laci bukaan 3/4. Mengapa disebut 3/4? Karena sistem rel laci ini menggunakan roda kecil yang hanya mampu membuka 3/4 dari keseluruhan laci. Jadi tidak sepenuhnya terbuka, ada bagian 1/4 lagi yang di dalam lemari tersebut.
karena ada stopper pada bagian belakang supaya laci ini tidak terjatuh anak-anak. Bisa kalian lihat di sebelah kanan atas, ini adalah komponennya. Dan di sini sudah memakai roda. Dan di sini ada logam untuk menjadi lintasan yang dipasang di badan laci maupun badan lemari. Masih di rel laci samping, jenis yang kedua dari rel laci samping adalah rel laci full extension. Prinsip kerjanya sama seperti jenis rel sebelumnya. Rel laci full extension ini dapat memungkinkan kita membuka badan laci secara penuh. Jadi kita bisa mengambil benda ataupun barang yang berada paling dalam dari sebuah badan laci. Bedanya kalau tadi menggunakan bola dan ada stoppernya, di sini tidak menggunakan roda ataupun bolanya, tetapi seperti hidrolik, ya. Di sini ada, kalau bisa kalian lihat, di sini ada 3 bagian, paling besar, sedang, dan kecil. Ya, ketika kita memasang ini pada badan laci, ketika kita tarik, pertama yang kecil akan keluar dulu. Setelah full, baru yang sedang keluar. Seperti itu. Jadi, memungkinkan kita untuk membuka keseluruhan dari laci. Kemudian yang ketiga ada rel laci bawah atau tandem. Dipasang pada bagian bawah laci yang dapat menghemat ruang karena sebagian besar rel laci ini tertanam di bagian bawah. Ya, kalau kita lihat dari segi estetika, rel laci ini yang paling baik karena tidak terlihat sama sekali saat laci dibuka. Ya, untuk jenis rel lacinya kita bisa dapat memilih kita mau 3/4 ataupun yang full, bisa kita terapkan pada jenis penempatan di bawah tersebut. Kemudian yang keempat adalah rel penggantung atas. Rel penggantung ini berfungsi sebagai alat bantu dalam menggeser suatu furniture. Ya, dalam hal ini sering diterapkan pada furniture jenis pintu. Bisa kita sebut sliding door ya. Bisa kalian lihat di gambar, pintu tersebut menggantung pada rel di atasnya. Kuncinya rel tersebut harus kuat. Ini Bapak ambil contoh di masjid rumah Bapak. Ini menggunakan rel penggantung. Dan di dalam rel tersebut ada roda yang menggantung, bisa kalian lihat di tanda panah. Itu ada roda yang menggantung. Ya. Ini Bapak di pintu tersebut bisa dibuka secara penuh. Bisa kalian lihat jalur relnya dari pintu ke dinding itu sangat 2 kali lipatnya ya untuk membuka pintu secara penuh. Yang kelima adalah rel penggantung atas dan bawah. Rel penggantung atas dan bawah ini berfungsi sebagai alat bantu dalam menggeser suatu furniture. Yang membedakan dari segi transfer beban dibandingkan yang sebelumnya, di mana beban ini didistribusikan kedua penampang baik di atas maupun di bawah. Beda ya kalau tadi hanya penggantung atas, jadi furniture pintu tadi bebannya menggantung di rel tersebut. Ya. Kalau ini beban dari pintu tersebut ditampung oleh kedua rel baik atas maupun yang di bawah. Dalam hal ini sering diterapkan pada furnitur jenis lemari. Bisa kalian lihat di sebelah kanan, jenis lemari tersebut kita bisa lihat dari pegangan pintu lemarinya. Dari samping, kita tinggal menggeser ya. Rodanya ada di atas dan di bawah, baik relnya pun juga. Terima kasih anak-anak yang sudah menyimak paparan dari Bapak. Semoga bermanfaat, jaga kesehatan, dan selalu terapkan protokol kesehatan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.